Perkenalkan, nama saya Rojali. Suaranya bisa lebih keras, Mas, biar kita dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojali. Kali ini saya akan menceritakan ketika saya melakukan pendakian di Gunung Lawu. Ketika itu saya mendaki pada bulan Juli tahun ini. Oh ya. Kami melakukan pendakian 5 orang, yaitu saya Menying, Kon, Kuli, dan C. Itu melakukan pendakian ganjil ya? Ganjil 5 orang. Itu konon katanya itu mendaki ganjil itu tidak boleh, itu kok berani, maksudnya bagaimana ceritanya? Ya memang dikatakan tidak boleh, tapi gimana lagi lah, kita sudah sampai di Lawu dan kita punya niatan untuk mendaki. Jadi intinya ya kita nekat aja. Jadi kejadiannya itu mulai terasa ketika kita sampai di pos 1. Itu maksudnya kejadian Ya misalkan kayak ada orang lewat, terus kayak ada yang mengikuti dan sebagainya. Tapi saya enggak, istilahnya teman-temannya enggak merasakan. Saya kan yang paling belakang. Saya begitu soal sweeper. Di belakang. Saya menyaksikan hal-hal itu. Dan teman saya yang paling depan itu, saya melihat dari jauh belakang itu, seakan-akan dia berjalan dengan 2 orang. Pas di sampingnya. Itu kejadian itu dari pos pertama sudah terjadi atau dari pos 1 mau ke pos 2? Terus berlanjut sampai akhirnya di perbatasan pos 2 sampai di pos 3 kami istirahat di situ. Cukup lama, mungkin sekitar 2 atau 3 jaman istirahat di situ, karena memang kondisi dari teman kita itu ada yang kondisinya benar-benar tidak kuat karena memang dia baru pertama kali mendaki. Itu mendaki itu pas jam berapa mulai naik? Saya mulai trekking dari base camp jam 9 pagi ya? Jam 9 pagi. Terus sampai dengan di perbatasan pos 2 dan pos 3 itu jam 11. Jam 11 kita istirahat sampai sekitar 3 jam lebih. Akhirnya terus melakukan jalan lagi jam 1, jam 2, jam 3 kita sampai di perbatasan pos 3 dan pos 4. Nah, ketika mau sampai di pos 3 itu ada istilahnya, kalau dibilang adalah gangguan semacam kayak saya merasakan itu ada yang bilang jangan diteruskan. Jadi saya masa bodoh lah, saya udah ingin naik, sebenarnya naik aja. Akhirnya sampai kita melakukan jalan lagi dan kita sampai pos 3 dan pos 4 itu sekitar jam 5:30, pokoknya sore mau maghrib lah. Mau maghrib ada salah seorang teman saya yang dia punya penyakit mah, itu mahnya kambuh di tengah jalan. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti, dan yang 2 orang lagi saya suruh naik terlebih dahulu untuk menyembunyikan tenda dan lain-lain. Akhirnya pas sampai di pos 4, setelah pos 4 apa menuju pos 5, kita terpaksa mendirikan tenda di tengah badai. Oh, berarti itu sempat badai juga. Ada badai. Karena memang konon katanya kan kalau di Lawu misalkan kalau ada kejadian orang hilang atau sebagainya kan itu ada tanda-tanda. Nah, itu dari tim sendiri tuh nanti melanjutkan atau tetap melanjutkan atau turun? Kita melanjutkan kita. Tapi dengan frekuensi kita mendirikan tenda di pos
4 Ah, itu di pas tebing 80 derajat lah. Kita tidur di situ, istirahat pagi sekitar jam setengah 6 pagi. Teman-teman yang 2 orang pergi untuk mengambil air karena memang permukaan air kita sudah habis di situ. Pergi ambil air di sedang derajat di pos 5. Akhirnya sekitar jam 7 pagi setelah kita melakukan sarapan dan masak, akhirnya kita melanjutkan pendakian ke sedang derajat tadi. Sedang derajat saya dan 2 orang teman saya sudah naik lebih dahulu untuk mencari tempat gimana itu yang 3 orang masih di belakang dengan saya, tapi itu agak jauh. Jadi yang 1 orang itu kan jalannya cepat, saya kan di belakang dengan teman saya si Menjing ini di belakang itu ya istilahnya adalah sedikit sudah ada pertanda katakan kita kehilangan teman lah, dan kelihatan udah. Tapi ya itu kita lihat kan ada si Pak Burung Jalak dan itu ya membantu kita lah jalan. Akhirnya, oh berarti ada itu yang petunjuk arahnya itu. Iya ada. Si burungnya itu. Burung apa itu? Burung jalak. Jalak ya. Iya. Lanjut. Dan ketika sudah di pos 5 akhirnya kita di pos 5 menuju ke itu warungnya Mbok Yem. Nah, di situ kita pas di sebelah timurnya warungnya Mbok Yem itu kan ada tanah lapang. Kita mendirikan tenda di situ. Akhirnya kita ngecamp lagi di situ. Itu sekitar jam berapa ya? Kita sampai di Mbok Yem sekitar jam 1 siang. 1 siang. Iya. Jam 1 siang kita sampai di Mbok Yem. Kita mendirikan tenda di situ. Setelah akhirnya sekitar jam 3 kita masak lagi. Yuk. Terjadi kesalah teknis. Untuk Mang. Iya. Tingko apa sih, Mang? Awali dari kesalahan teknis. Ya, jadi kesalahan teknis, ada sedikit gangguan. Ternyata baterainya habis. Ya silakan Mas dilanjut untuk ceritanya. Semongko. Tadi kita sampai di mana ketika kita mendirikan pos 5. Oh ya, pos 5. Kita sampai di pos 5, melakukan jalanan dan akhirnya kita melakukan camp lagi di timurnya warungnya Mbok Yem. Nah, itu ada tanah lapang. Kita melakukan pendakian itu camp di situ. Kita istilahnya kita harus kira sekitar sore jam 4 teman kita ada yang pergi mencari air, yaitu si Meni sama si Bukon. Oh, bareng sama cewek juga? Enggak, kita tidak pakai cewek. Kebetulan kita cowok semua. 5 orang cowok semua. Ketika mau balik dari mencari air, nah di sini ini ada sedikit istilahnya mulai ada itu. Ketika si Meni dan si Bukon nanti mencari air, perjalanan mau kembali ke camp, tempat kita camp itu ada si Bukon dan si Meni ini mendengar suara si Bobby. Bobby itu yang
babi. Oh, babi. Ah, babi. Oh, sorry. Ya, lanjut. Nah, suara babi, tapi itu tidak ada wujudnya, hanya suaranya aja. Terus teman saya si Pukon bilang gini, hei, iku apa? Ono suaranya gak wujudnya. Ketika itu langsung mungkin saja si makhluknya itu masalah singgot di mana juga orang tahu. Itu ketika si Meni dan si Pukon ini perjalanan, saya dari camp itu saya merasakan itu si anjingnya yang anjing penunggu burung lawu ya dari ya dari gunung ya? Ya, anjing Anjing pelacak berarti itu? Bukan di pelacak, Mas. Oh, menunggu. Apa itu biasanya kalau menggonggong. Ya, menggonggong. Menggonggong tiga kali. Jil. Menggonggong 3 kali. Menggonggong 3 kali. Saya merasakan ada sedikit keanehan di situ. Tidak biasanya anjingnya itu pas di depan tenda kita. Hanya berbatasan dengan ada rimbunan sedikit, pas di depan tenda itu ada airnya menggonggong 3 kali. Akhirnya si Pukon sama ini sampai di sebelah pas sampai mengemudikan itu saya merasakan itu ada yang mengikuti mereka. Yang si ini langsung dia pergi itu menyiapkan tempat masak ya. Si Pukon kan mau masuk tenda. Saya bilang gini, sehat, kon sehat. Sampai 3 kali dia nyaut. Akhirnya setelah 3 kali sehat. Akhirnya ternyata dia tidak terasa, kalau dia diikuti tidak terasa. Itu Mas Pukonnya? Iya. Itu anak mana, Mas? Nah, Tuban jelas. Oh, iya, lanjut. Ketika dia langsung saya suruh untuk ambil air wudhu. Untuk menghilangkan istilahnya agar sedikit itu, akhirnya dia di tenda dia saya tanya udah sadar, terus ini si Mening bilang tadi ada suara babi tapi nggak ada wujudnya, bilang gitu dia. Akhirnya emang lu tahu, aku jadi terasa ada yang aneh datang. Artinya kita sampai sekitar jam 8 terus akhirnya yaudahlah ada apa-apa lah biar itu aja ya. Akhirnya ketika itu sekitar kita setelah sholat maghrib dan isya kita istirahat jam 7 pagi. Kita memutuskan untuk trekking ke puncak. Oh, berarti pas ada suara apa? Babi tadi ya, babi hutan ya? Itu sebelum. Itu sekitar jam berapa? Jam setengah 6 sore lah. Mau maghrib. Oh, mau maghrib. Iya. Terus? Akhirnya jam pagi kita memutuskan untuk trekking ke puncak. Oh, berarti setelah maghrib malamnya itu istirahat di sana. Tetap istirahat di sana. Untuk hemat tenaga lah, biasanya kita kan biasanya mau trekking jam 7 trekking sampai di sana itu sekitar jam 8 pagi. Nah, ketika di mana ini di puncak kita ketemu para pendaki lain lah. Kok ada rame-rame di sebelah utara. Saya menuju ke sana, saya tanya, Mas, itu Mas ada orang jatuh. Mana? Itu tempat baju hilang itu tadi. Akhirnya itu mulai hawa mistisnya itu mulai terasa lagi. Bilangnya kabut mulai menyelimuti lah di Gunung Lawu. Katakan kalau sekitar tingkat dinginnya sekitar mungkin minus 15 derajat lah.
minus lah, katakan minus lah, minus berapa orang. Akhirnya itu hawanya dingin banget. Dan jarak pandang kita ketika turun, kita candur turun akhirnya turun revisi. jangan turun, kita packing turun, dan itu jarak pandang kita sekitar kurang lebih 2 meteran ketika turun. Kita turun itu pos 4, itu ada sedikit kejadian, ada istilahnya tadi kita bukan lagi 5 orang malah itu bukan nambah dari teman takut mata. Oh, Iya, teman takut mata. oh diikutin ceritanya. Iya, diikutin. Terus akhirnya itu yang teman saya si J itu dia kakinya merasa sedikit kram lah, tapi dia maksakan untuk jalan terus. Akhirnya dia jalan terus sampai dia itu di paling depan. Dia paling depan, jadi dia paling depan sendirian, terus 2 orang, si Puli sama si Pukon itu, terus saya di belakang sama Menying. Karena emang kondisi saya juga sudah istilahnya capek lah. Berarti itu hujan tetap lanjut jalan. Karena emang kita hujan, kenapa untuk itu? Karena kita enggak kan kalau camp lagi si hujan dan juga badai. Akhirnya kita memutuskan untuk akhirnya dia terus jalan terus sampai di pos 1. Di pos 1 kita akhirnya istirahat di situ, ketemu para pendaki lain lah yang mau muncak juga. Akhirnya itu saya sampai di pos 1 itu jam 4 sore. Itu hujan lebat, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sebentar lah menunggu hujan reda. Itu hujan reda sekitar jam 7 malam, hujan reda. Akhirnya saya lanjutkan untuk jalan lagi. Ketika di pos itu tadi, pos 1 itu ketemu para hendak melakukan penyelamatan pada yang korban tadi. Karena memang di selain yang meninggal itu ada korban lain. Ada yang keras, banyak lah kejadian. Karena memang waktu itu pandang kita itu sangat minim. Jadi bilang untuk turun itu istilahnya ya sangat nggak mungkin lah. Karena memang kondisinya itu cuacanya benar ekstrim, badai juga dan hujan deras. Kemudian kita terus ketika sampai di pos bayangan, itu kita ketemu relawan. Itu kita ida sebentar ngobrol-ngobrol dengan para relawan. Akhirnya ya sampai situlah si orang yang sosok mengikuti kita